Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Izin sebelumnya, Abang dan Kakak, perkenalkan saya Renata Loisa Agustina dengan ujung NIM 7004. Di video ini, saya akan membuat tutorial penginstalan Jupyter Python berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya, yaitu materi pengenalan dan penginstalan Jupyter Python. Sebelum masuk ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dan materi dari Jupyter Python itu sendiri, di mana ada Python, Jupyter Notebook, dan juga Google Colab. Yang pertama itu Python. Nah, pengertian dari Python ini sendiri adalah satu bahasa pemrograman yang gratis dan termasuk mudah dibaca, sehingga dapat diakses dan dipelajari oleh orang-orang awam atau orang-orang baru yang baru mengenal pemrograman. Nah, Python ini ada kekurangan, yaitu tidak memiliki user-friendly interface, di mana kita harus mempelajari bahasa pemrograman Python, kecepatan eksekusi yang relatif lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman lain, dan penggunaan memori yang lebih banyak, karena Python ini bersifat dinamis dan pengumpulan sampahnya itu otomatis. Lalu ada Jupyter Notebook. Kalau Python tadi adalah bahasa pemrograman, nah Jupyter Notebook ini adalah aplikasi web open source yang digunakan untuk menjalankan kode Python itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu Google Colab, sama seperti Jupyter Notebook tadi, hanya saja Google Colab ini atau Google Collaboratory ini adalah platform cloud gratis dari Google yang digunakan untuk menjalankan perintah atau kode Python itu sendiri. Nah, cara untuk mendownload Python itu kita tinggal download di Google saja. Kita klik Python, lalu kita bisa buka website Python-nya. Nah, di sini ada pilihan untuk mendownload. Ini tinggal download saja. Nah, setelah terdownload, di sini kita bisa mendownload Jupyter Notebook lewat command prompt atau CMD. Di sini untuk mendownload Jupyter Notebook itu perintahnya kita klik dulu Python -m pip install Jupyter. Nah, di sini pastikan kita sudah mendownload Python yang tadi dari Google. Nah, kalau belum, dia akan error. Command prompt-nya tidak bisa menjalankan perintah dari kode ini. Lalu kita bisa klik enter aja. Nah, nanti di sini ini adalah proses pendownloadan dari Jupyter Notebook-nya. Nah, kalau udah di sini kita bisa cek ya. Nah, kalau udah keluar, kalau udah seperti ini, kita bisa cek Jupyter Notebook-nya itu berhasil terdownload atau belum. Ini bisa kita cek. Tuh, tinggal ketik Jupyter Notebook, tuh enter. Nah, kalau udah, ini tergantung laptop masing-masing untuk pilihan membuka Jupyter Notebook-nya. Nah, di ini kita bisa langsung klik aja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook itu sendiri. Di sini ada konteks, desktop, dokumen, download, favorite. Ini itu terhubung dengan file explorer kalian di laptop masing-masing. Nah, untuk membuat
perintah baru di Jupyter Notebook ini, kita bisa klik New dan pilih yang Python 3. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk menjalankan kode Python itu, untuk menjalankan kode Python di Jupyter Notebook. Di sini kalian bisa ketik kodenya, lalu akan dijalankan oleh Jupyter itu sendiri. Nah, ini ada file yang sebelumnya udah dicoba lalu disimpan. Nah, untuk Jupyter Python ini ada beberapa library atau pustaka yang harus dasar-dasarnya yang harus kita punya. Nah, itu ada library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, untuk mendownloadnya itu seperti tadi di command prompt. Nah, ini bisa kita silang dulu. Sekarang kita mau mendownload misalnya library Matplotlib. Nah, caranya itu kita klik pip install Matplotlib, lalu langsung enter saja. Nah, jika sudah, kalau seperti ini berarti tanda library-nya itu berhasil di-download. Nah, untuk library selanjutnya itu ada NumPy, pip install NumPy, itu sama perintahnya, kodenya itu sama, itu pip install lalu nama library-nya. Untuk Seaborn juga seperti itu, dan Pandas pip install Pandas, lalu untuk yang Seaborn itu juga pip install Seaborn. Nah, baiklah, kiranya sekian tutorial penginstalan Jupyter dan Python yang dapat saya sampaikan. Kiranya mudah dimengerti. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.